Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rasa Novia Sari. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pembiayaan takeover pada bank syariah. Sebelum masuk ke dalam materi, kita harus mengetahui nih tentang apa itu pembiayaan takeover. Pembiayaan takeover adalah salah satu bentuk pelayanan bank syariah dalam membantu masyarakat mengalihkan transaksi non-syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah berdasarkan permintaan nasabah. Nah, dalam pembiayaan berdasarkan takeover ini, bank syariah mengklasifikasikan hutang bank konvensional menjadi dua macam, yaitu hutang pokok plus bunga dan hutang pokok saja. Dalam menangani hutang pokok plus bunga, bank syariah memberikan jasa qard, yakni berupa pinjaman dana. Sedangkan untuk hutang pokok saja, bank syariah memberikan jasa hiwalah, yaitu berupa peralihan hutang piutang. Transaksi perpindahan pembiayaan dari bank konvensional ke bank syariah diatur dalam Fatwa nomor 31/DSN MUI /6/2002 tentang pengalihan hutang. Dalam fatwa ini disebutkan ada 4 alternatif akad yang dapat digunakan, yaitu yang pertama menggunakan akad al-qard, al-ba'i wa al-murabahah. Yang kedua menggunakan akad al-syirkah, al-milk wa al-murabahah. Yang ketiga menggunakan akad al-qard wa al-ijarah, dan yang keempat menggunakan akad al-qard al-ba'i wa al-ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keempat alternatif yang telah saya sebutkan tadi. Alternatif yang pertama yaitu menggunakan akad al-qard al-ba'i wa al-murabahah. Bank syariah memberikan kod kepada nasabah sesuai Fatwa DSN MUI. Dengan kod tersebut, nasabah melunasi kredit atau hutangnya, maka aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. Yang kedua, nasabah menjual aset tersebut kepada bank syariah. Dengan hasil penjualan itu, nasabah melunasi kodnya kepada bank. Yang ketiga, bank syariah kemudian menjual aset secara murabahah, aset yang telah menjadi miliknya tersebut dengan pembayaran secara cicilan. Selanjutnya yaitu ada alternatif yang kedua, yang menggunakan akad al-syirkah al-milk wa al-murabahah. Yang pertama, bank syariah membeli sebagian aset nasabah dengan seizin bank konvensional, sehingga terjadi syirkah al-milk antara bank syariah dan nasabah. Yang kedua, bagian aset yang dibeli oleh bank syariah adalah bagian aset yang senilai dengan hutang atau sisa cicilan nasabah kepada bank syariah. Kemudian yang ketiga, bank syariah menjual secara murabahah bagian aset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah dengan pembayaran secara cicilan. Selanjutnya yaitu alternatif 3 dengan menggunakan akad al-qard wa al-ijarah. Yang pertama yaitu apabila diperlukan, bank syariah dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip qard. Yang kedua, akad ijarah sebagaimana dimaksud di dalam poin A tidak boleh dipersyaratkan dengan harus terpisah dari pemberian talangan sebagaimana dimaksudkan poin B. Yang ketiga, besar imbalan jasa ijarah sebagaimana dimaksudkan poin A tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan bank syariah kepada nasabah sebagaimana dimaksudkan poin B di atas. Selanjutnya yaitu alternatif 4 yang menggunakan akad al-qard al-ba'i wa al-ijarah muntahiyah bi'at-tamlik. Yang pertama, bank memberikan kod kepada nasabah. Dengan kod tersebut, bank melunasi kredit atau hutangnya. Maka aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. Kemudian, nasabah menjual aset sebagaimana dimaksud di poin A kepada bank syariah. Dan dengan hasil penjualan itu, nasabah melunasi kodnya kepada bank. Dan yang terakhir, bank syariah menyewakan aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah dengan akad ijarah muntahiyah bitamlik. Dilihat dari jangka waktu pembiayaan, takeover dapat digunakan sesuai karakteristiknya, yaitu yang pertama, jika waktu pembiayaan jangka pendek atau kurang dari 5 tahun, maka dapat menggunakan skema akad qard dan murabahah. Yang kedua, jika waktu pembiayaan jangka pendek atau lebih dari 5 tahun, maka dapat menggunakan skema akad qard, ijarah, dan ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT yang dapat direview harga sewanya secara periodik. Dan yang ketiga, jika waktu pembiayaan jangka pendek kurang dari 5 tahun dan terdapat penyetoran uang muka sebagai syarat nasabah, maka dapat menggunakan skema akad syirkatu al-milk dengan harga sewa yang dapat direview secara periodik. Nah,
Selanjutnya, adapun syarat dan mekanisme dari takeover. Dalam pelaksanaan takeover, ada syarat-syarat yang telah ditentukan oleh lembaga keuangan syariah atau bank syariah. Persyaratan tersebut haruslah dipenuhi oleh setiap calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan takeover, seperti batas maksimal pelunasan pembayaran, batas usia minimal pengajuan, dan memenuhi persyaratan lainnya berdasarkan penilaian bank. Mekanisme takeover di bank syariah terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan takeover dengan datang langsung ke bank syariah. Selanjutnya, bank syariah melakukan analisis terhadap calon nasabahnya sebelum permohonan pembiayaan takeover disetujui dan dicairkan. Analisis yang dilakukan bank syariah berdasarkan pada prinsip 5C, yaitu karakter, kapital, collateral, capacity, dan condition, serta hal-hal lain yang terkait. Prinsip 5C tersebut merupakan prinsip yang digunakan sebagai pedoman pemberian kredit di bank konvensional atau pembiayaan di bank syariah. Selanjutnya, setelah permohonan pembiayaan disetujui, maka pembiayaan takeover akan direalisasikan disertai dengan persyaratan yang dibutuhkan sudah dilengkapi. Setelah persyaratan yang dibutuhkan sudah lengkap, maka bank syariah melakukan analisis administratif. Selain melakukan analisis administratif, bank syariah juga harus mengetahui keadaan atau kondisi calon nasabah yang sebenarnya melalui wawancara kepada pihak yang dibutuhkan. Pihak bank syariah pun melakukan survei untuk melihat kondisi objek pembiayaan sebenarnya. Nah, apabila semua sudah jelas dan disetujui, maka utang nasabah di bank asal dibayarkan oleh bank syariah baik secara tunai atau cash, atau non-tunai atau transfer. Kemudian, sertifikat agunan milik nasabah yang dijaminkan di bank asal diberikan kepada bank syariah. Selanjutnya, agunan tersebut didaftarkan kembali oleh bank syariah di Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Setelah utang nasabah di bank syariah lunas, maka bank syariah dan nasabah melakukan akad jual beli. Bagaimana teman-teman? Simpel kan? Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.